Ya Allah, bacaan Fatihah dah. Kalah bawa Pak. Kalah bawa Pak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang baik sama gurunya, memberkahkan rezekinya. Sebut namanya siapa ini? Mudah-mudahan Allah yang tahu ya. Oh, gitu. Bacaan kita sampai di mana nih? Oh itu. Bacanya Farihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Daniyatil futu wal budu wal rusu taubatan nasu. Salahil jasadi wal ruh wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. بشرى لنا معسر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير
المقدمين يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila tawassalna khususan li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani walil Imam Asy-Syayyuti wa usulihi wa qurima Ustaz Husain bin Umar Al-Habsi Bangil Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Sayyidil Walid Al-Bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Ustaz Haji Fahru Razi bin Haji Ishaq Ustaz Zayadi Bukiduri bin Bulan Ustaz Haji Jarkasi bin Haji Muzani Ustaz Hamid bin Tahir Ustaz Ilmi Ustaz Matuhi Ustaz Abdul Rahim Ustaz Sadiq bin Syihab Ustaz Hasim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar Ustaz Hasan bin Bulan wa usulihim wa Qur'im wa ususan Nabi Haji Abdul Ghani bin Najib Muhammad Umi Siti Laila binti Najib Musa wa Najib Muhammad bin Atamirat Haji Muni binti Qasala wa Musa bin Asmad Haji Badha bin Najib wa Najib bin Qur'ani bin Fi'in Tinggi Bajab Sari bin Nabi Zulfatul Hasan Haji Abdul Ghani Haji Jalani bin Najib Haji binti Haji Mahyati bin Najib Muhammad wa tawassalna ke Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Panganan Jakarta tawassalna ke Haji Asmi Allah bin Guru Gayar ke Haji Abad Mursidi bin Guru Maisin ke Haji Mazayati Muhajir tawassalna bin Usman bin Aqil bin Yahya Alwi Guru Marzuki bin Mirsad Mar'al tawassalna ke Haji Abdullah Syafi'i wa tawassalna Habib Ali bin Abdurrahman Al-Absi Kuitang Nabi Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Absi Mu'alim Syafi'i Hadha bin Salih Raidi ke Haji Abdullah Masadikin Abdul Majid Al-Habib Husin Bakar Indus Luar Batang ke Haji Muhammad Khalis bin Haji Umar ke Jena Isa bin Rasan Zainuddin MZ bin Turmuzi ke Haji Umar Bakir ke Syaifuddin Amsir ke Munzir Taman Guru Mastin Guru Muhammad Asam bin Sa'ad ke Haji Mahmud bin Guru Ismail Annallah Yuli Darajati bil Jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din والدنيا والآخرة وإلى أرواح خصوصا المرحوم أنور بن جموين وقول بن مرين وحسين بن مكري حجي حسين بن سعد الله مناسب بن جدعان جوهر بن عمر حجي محمد دالان بن حجي محمد طيب حجي نصري بن تيمون حجي عبد الجليل بن حجي نصري Bapak Abudin bin Mansur Suyudi Haji Muhammad Yunus Sukran Haji Musawir Abi Haji Abdul Haris bin Bolo Abi Haji Bapak Ramdhani bin Mahmud, Bapak Sarif bin Bulan, Bapak Darun bin Majid, Erusalem bin Fa'i bin Haji Suyud bin Haji Sanusi, Haji Ahmad Daud bin Haji Muhyiddin, Bapak Sarani bin Taunang, wal khususan almarhum Bapak Abi Haji Muhammad Yunus bin Sarli, Abi Haji Yusuf bin Haji Nasri, ulusan almarhum Ustaz Abdul Rakib bin Sa'imin, Bang Haji Umairah, Bang Yoyo bin Abdul Haris, Haji Abdul Rashid bin Medakhir, Haji Qabul bin Haji Rashid, Rasul Sahla bin Haji Abdul Malik, Rahmat Hidayat bin Sarnubi, Bang Warma bin Supandi, Bang Dudung bin Sa'iban, Bayyidno bin Fulan, Pawaki bin Fulan, Abi Haji Fatoni bin Fulan, Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Muhammad Nur, Abi Mujab bin Munasih,
Habib Abdul Ghadir bin Ja'far Al-Jubri, Saiful Anwar bin Muhammad Siddiq, Bapak Haji Mulyana bin Fulan, Akhina Ustaz Haji, Kiai Haji Abdul Jalil bin Guru Asmawi, Ustadzuna Mahbub Al-Ustaz Haji Abu Salim bin Sinin wal Ustaz Muhammad Lutfi bin Haji Abdul Haris, Ustaz Muhammad Bakri bin Anwar, Ustaz Almarhum Haji Ahmad Zain bin Husain. Kita punya keluarga di semua ya. Banyak yang harus dia baca Fatihah. Maka barangkali kita punya orang tua yang sudah menolong kita, ya Allah, orang tua kami, ayah, ibu kami, dan juga nenek-nenek kita, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Halamannya halaman baru nih ya, halaman 40. Bab baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wal ishruna. Bermula bab yang ke-24. Fi fadilatil faqri. Di dalam mengutamakan, di dalam keutamaan kefakiran. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-faqru, kefakiran itu, azyanu, lebih indah, alal mu'mini, terhadap orang beriman, minal udari, daripada pelana, al-hasani, yang bagus, ala khaddil farasi, di pipinya kuda, di pipinya kuda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru, kefakiran itu, syainun, satu keaiban, indan nas, menurut manusia, wa zainun, dan keindahan, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i, cinta dengan orang-orang fakir itu, min akhlakil anbiya, dari akhlak para nabi. Wa bughdul fuqara'i, dan benci kepada orang fakir, min akhlakil fara'inah, dari akhlak-akhlak kefir'aunan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, setiap sesuatu itu, miftahun, mempunyai kunci, wa miftahul jannati, dan kuncinya pembuka sorga, hubbul masyakin, cinta kepada orang miskin, wal fuqara, dan orang-orang fakir, li sabrihim, karena kesabarannya, hum, mereka itu, julasaullahi ta'ala, teman-teman duduknya Allah Ta'ala, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin, radhiyallahu anhu.
Al-babur rabi'u wal ishrun fi fadilatil fakri. Bab yang ke-24 menerangkan masalah keutamaan, kemuliaannya orang yang menghadapi kefakiran. Jamaah semua yang hadir, pemuda-pemuda dan ibu-ibu yang sangat saya hormati dan orang tua yang sangat saya muliakan, banyak sekali orang tua juga hadir, Pak Saroni datang, ya pemudanya datang. Kemudian dari kalangan pengurus juga hadir. Habibie nggak datang ya? Hah? Nggak enak badan. Ibu-ibu datang, ada yang datang? Hah? Ini saya ucapkan terima kasih nih. Ya, ada ibu-ibu yang dengan ikhlasnya mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya. Allah pelihara selalu kesehatannya. Udah belum TV belum ada? Belum. Mudah-mudahan. Bab yang baru yaitu tentang bab yang ke-24, temanya judulnya tentang keutamaan fakir. Jadi ini hadis-hadis ini dari Nabi ucapannya, jangan merasa putus asa dan kecil hati kalau kefakiran itu menurut Nabi adalah mulia. Kita enakan menurut Nabi dah. Ya, kefakiran itu mulia. Pertama, hidup bahagia. Gak mikirin apa orang kaya hidupnya bahagia, belum tentu. Dia mikirin hartanya udah banyak, apalagi lebih kaya lagi. Rumahnya nggak tentram kalau dibiarin begitu aja. Kudu ada security, kudu ada anjing herder, kudu ada algojo, kudu ada alarm, kudu ada TV apa namanya CCTV. Kalau kita yang miskin nggak usah pakai security, mau jagain apaan? Taruh aja kucing di depan, taruh yang lewat tinggal meong. Ya. Aman orang-orang miskin. Itu dari sisi kejiwaan orang-orang miskin. Apa sih? Banyak bersyukurnya dan Allah berikan nikmat. Mohon maaf, orang miskin. Kita nih menurut mereka dianggap orang miskin. Makan apa aja enak orang miskin. Ikan teri dikerepok enak. Jengkol digoreng asam aja enak. Nggak pakai macam-macam dah. Labu di sayur bening enak. Coba orang-orang kota, waduh diperiksa dulu garamnya sekian, mengandung apa gini, waduh. Belum makan udah pemeriksaan banyak banget. Masalah gula, yang masalah ini. Jadi kita kalau menurut Nabi, Bu, ada keutamaan dan ada faedahnya orang miskin. Ibu-ibu coba nih, saya mau tanya nih, ibu-ibu dulu dah, ibu-ibu yang kelihatan sensitif sama kaya sama miskin. Ibu kalau suruh pilih mendingan punya laki kaya apa miskin, Bu? Dia barusan diterangin. Udah kita mukodimahin. Sekali jawab bareng. Nabi doanya Allahumma ja'alna miskina, jadikanlah kami orang miskin. Ujung doa, ya kumpulkan kami ya Allah, wajma' ma'azumaral masakin, nanti kumpulin di akhirat bersama orang-orang miskin. Jadi Nabi minta doanya miskin. Itu kalau kita tahlilan, mendingan doa miskin atau mendingan orang kaya, Bu? Yang bergeledek. Ya salah. Itu namanya masih normal kalau masih kenal duit. Ibu lebih senang lihat muka laki mau apa lihat duit, Bu? Ya ampun. Nah kita lihat nih, kita udah kemakan pelajaran orang-orang mereka nih. Nabi mengatakan al-fakru azyanu alal mu'min. Orang fakir itu lebih terhias. Lebih nyaman, lebih indah orang-orang apa? Orang-orang fakir terhadap orang beriman tuh. Indah, senang, tentram. Nggak ada yang dicurigain. Nggak ada kebingungan.
HP-nya hilang, itu orang kaya. Dompetnya ketinggalan, itu orang kaya. ATM terkena ngambil, itu orang kaya. Orang miskin mah tenang, habis sudah apa-apa paling bakriak. Ya Allah. Itu secara kenyataan. Kemana juga orang fakir tenang, nggak dicurigain. Semua orang kaya, jagain ini gue ya, jagain ini ya, jagain dompet gue ya, jagain ini. Orang miskin duduk nggak dijagain, digulung itu yang namanya sarung, kolornya kelihatan. Ya Allah, tenang. Baju ditaruh di lempengan paku di belakang dekat tempat duduk. Bajunya kancingnya hilang 2, kagak ada yang ngambil tuh baju. Tenang orang fakir. Habis sudu dia pakai masih ada. Coba orang kaya pakai jas, pakai dasi, wah nggak berani naruh di belakang, ditaruh di paku. Mas coba Bukriti ini ya, liatin baju saya. Bajunya ada ini, ada tanda ini, tanda itu, tanda ini, tanda itu. Waduh. Tuh, jadi orang fakir itu orang beriman nih. Orang beriman hidup kefakiran itu dia cari bebannya nggak banyak. Ini urusan dunianya. Orang lihat orang miskin nggak ada panas. Orang lihat orang miskin di masyarakat nggak panas. Yang panas kita lihat orang kaya. Ibu-ibu dah. Kalau kondangan. Ada orang kaya baru datang. Ya Allah, matanya nggak ngeliatin kue donat. Yang diliatin yang baru datang. Ini kan. Bapak ini istrinya Pak Camat. Ini. Oh itu tas saya. Kayaknya emas. Ya Allah. Orang kaya dari istrinya pejabat datang, waduh, ibu-ibu kita yang ngeliatin. Tuh, ada kecurigaan. Ngeri, coba kalau misalnya tasnya jatuh. Tuh, kita orang miskin, pakai daster dong, kerudungan, siapa yang ngeliatin? Ini bini tukang perami ini salah. Aman jalan. Itu kenyataan begitu. Ya. Jadi orang-orang kaya yang jelas hidupnya nggak tentram. Enak sih enak kelihatan dari jauh. Enak sih enak kelihatan dari jauh kayak apa? Gunung. Gunung lihat dari jauh enak gak? Oh, Binari baru pulang kantor. Supirnya udah bukain pintu. Kalau dia perempuan, silakan Bu. Nah nih ibu, dia punya kantor dia sebagai direksi, wakil direksi, waduh. Dia pimpinan perusahaan kerupuk udang di Tambun. Gimana tuh? Bu, wahnya. Pagi Bu. Waduh. Mudah-mudahan jalan sendirian. Make up-nya mahal. Bedaknya mahal. Wow, dia pipa. Pipa mah orang kita yang nomor 16 ya. Ini tepok ngebul. Dia nggak bisa make up sendirian, harus bawa ke salon. Yang bagian rambut, yang bagian alisnya diukur 2,5 cm. Dilancipin kayak pedang. Waduh. Yang sebelah kiri kayak pedang, yang satu kayak golok. Alis itu merem. Waduh, orang kaya. Di bagian alis, waduh, alis yang kayak saringan ikan. Mungkin itu kayak pancingan, waduh. Dipakein biar kuat pakai flower blue. Lemnya flower blue. Wah, jangan melek ya Bu, jangan melek. Kalau melek kenapa emang? Ntar kejepit nggak bisa melek Bu. Kalau ini mainnya kena flower blue, ente pernah lihat nggak lem flower blue? Coba sama ledek itu soal lem. Kalau udah nempel, susah kita begini. Coba ente punya bini yang kelihatan cakep, tempelin di ini nih kelopak mata, yang ini tempelin. Dan merem diramat dulu 3 menit. Lah, Bang gimana Bang? Bang, itu gak bisa melek Bang. Syukur lu. Dua-duanya dunia. Emang apa Bang? Gue mau kawin lu kan ngelihat begitu. Tuh ibu, ya Allah, alisan yang ngurus. Kita orang miskin tenang. Mau pakai apa aja, cakepnya cakep asli. Iya nggak Bu?
Mereka-mereka ibu lihat tuh bintang film, artis cakepnya kenapa? Make up. Nih ibu-ibu yang ngaji semua ini cakep-cakep apa? Cakep murni. Kita cari cakep yang murni, yang benar-benar paten. Lihat bintang film, lagi dia ada di rumahnya, ya Allah nggak di make upin, hidungnya mekar kayak kue donat yang kagak dimakan. Mukanya cakep aja nggak nyakitin yang di Al Anwar. Ya Allah nyakepin make up. Jadi orang kaya serba salah. Jadi kalau lihat aturan Nabi, orang beriman itu terhias hidupnya. Ya Allah cakep menurut Nabi nih. Ya orang beriman begitu tuh. Diindahkan itu kata Nabi minal udhara'il hasan. Bagaikan apa? Kuda di pipinya ada pelana. Kan kuda ada gitunya tuh. Diumpamain orang beriman yang fakir indah. Kefakiran tuh jadi indah. Indahnya orang beriman kena fakir dan nerima dari Allah. Hidupnya nyaman. Setelah selesai sholat isya, kelar baca yasin, 9:30 udah ngorok tidur. Tenang, gak mikirin harta. Gak mikirin duit yang ada di bursa efek. Ya Allah tidur, besok jam 3:30 tuh bangun. Orang beriman yang begitu tuh terhias, indah. Indahnya bagaikan apa? Kuda dipakai pelana. Kan ada kuda. Pernah lihat kuda nggak murid-muridku semua ini? Hah? Pernah lihat kuda? Kuda kakinya berapa? Juga tahu. Lah 5. Kuda-kudaan itu. Subhanallah. Tuh kuda dipakai pelana itu. Nabi merupakan orang beriman yang dia sabar atas kefakiran indah-indah. Udah makanya kita sabar, begini aja deh enak dah. Pertama orang miskin agak sombong. Lagi jelek udah miskin sombong. Orang miskin gak sombong. Hidupnya kapan aja datang rumahnya digeblak aja udah. Jadi adem rumahnya. Orang kaya waduh. Orang miskin kayak kita orang miskin ngeblak rumahnya sampai subuh gak ada yang masuk. Orang maling ngeliat ya paling dalamnya pengki masa politik begitu. Aman udah orang miskin hidupnya aman. Adem. Yang bermasalah penyakit orang kaya mulu. Jantung, cuci darah, waduh harus ganti ini nih apa namanya dengkul. Lambung bermasalah. Orang miskin, paling miskin yang benar kena Allah. Paling penyakitnya korengan, ano, gatel, bukan gudik, buduk, garuk ya Allah. Paling obatnya atau salep 88 dah. Enak kata-kata dikit baik tidur ya Allah. Orang beriman yang miskin di kampung-kampung hiburannya satu apa? Nabun. Tahu nggak nabun? Bakar sampah. Ditaruhin apaan? Singkong di atasnya. Udah matang makan. Orang beriman yang miskin, ya singkong dibakar, digitu-gituin enak itu singkong. Ya orang kaya, waduh dilihat dulu pakai mikroskop. Ini enggak penyakitnya. Ya Allah. Gorengannya gimana minyaknya? Orang miskin dia tuh aman, sehat. Minumnya di tempayan pakai gayung, uncuk dibawa, sehat-sehat. Ustaz ngalih orang miskin dulu. Enggak pakai air aqua. Ente kenal tempayan enggak? Ini masanya kecil-kecil gini kenal tempayan ente. Tempayan tuh buatannya dari tanah liat, gede, gemuk. Wow, air itu lebih sebulan. Dibawanya incu pada hidup. Minum pakai apaan? Gayung yang dari apa? Subhanallah, adem, sehat-sehat. Orang kaya udah air matang masih nggak percaya juga. Penyakitnya macam-macam, subhanallah. Radang ini, panas ini, ya Allah. Apalagi misalnya COVID bermasalah. Waduh. Dah, mendingan jadi orang miskin. Bu, kalau suruh pilih mendingan jadi orang miskin, orang kaya, Bu. Aduh. Agak sampai juga nih omongan. Tuh, begitu tuh. Hadis yang kedua, al-fakru syainun indan nas. Kefakiran itu memang aib, celak menurut manusia. Menurut manusia, menurut masyarakat, menurut orang, emang orang kalau fakir miskin celak, aib, hina.
Benar, tapi menurut manusia. Ente mau ikuti manusia, kagak ada yang beres. Yang benar menurut Allah. Nah, kata Nabi, wa zainun indallahi yaumal qiyamah. Kalau menurut Allah orang fakir itu indah, hiasan, cakep nanti di hari kiamat. Menurut manusia mah agak yang beres manusia udah. Luqman Hakim punya anak, ngomong manusia, saudara-saudara, ini saya bawa ini nih, anak saya nih. Nah ini keledai nih, lihat ibu manusia. Neng, kenapa Mbak? Neng naik dah ke keledai ya. Babak yang nuntun. Babak sayang sama Neng. Babak nuntun keledai, anaknya di atas binatang keledai. Nuntun. Orang ngomong, manusia. Itu bapak ya nuntun keledai, anaknya di binatang keledai. Menandakan tuh bapak nggak mendidik anak itu. Lebah anaknya di atas. Bapak yang nuntun. Jadi gimana maksudnya? Salah ente, man. Anak salah Lukman. Ente didik anak agak beres. Masuk anak di atas. Kaki tuh anak uncang-uncang. Kepala ente di bawah. Wah, gak beres ente itu. Masih kecil diajarin jadi tuan tuh anak. Oh ya Neng yang turun Neng. Iya Pak, turun dah. Kenapa? Bapak salah ya Neng. Itu manusia. Bapak yang naik ke atas ya. Neng yang nuntun. Bagi tanda Bapak ngajarin Neng biar Nengnya taat sama orang tua. Bakti sama orang tua ya. Nah turun dah. Bapaknya tua bangka naik ke keledai. Keledai itu binatang kayak kambing kecilan dikit. Ya bukan kayak kuda. Bapaknya naik kayak kambing dah. Kayak kambing. Anak yang nuntun. Ngomong lagi orang. Ini bapak gak punya pikiran. Tua banget. Naik ke keledai. Subhanallah. Anaknya masih SD kelas 2. Suruh nuntun. Dasar bapak gak punya pikiran. Gak punya kesian sama bocah. Masya Allah. Bapak kurang ngajar begitu mah. Neng, turun, berhenti. Bapak gak ngajar begini gak beres juga ya Neng. Nah gini kita deh. Bapak jangan naik dah. Gimana Pak? Kita tuntun berdua dah. Neng sebelah kanan, Bapak sebelah kiri. Dah kita kesini udah jantakin. Orang bilang lah manusia. Itu Lukman Hakim punya kendaraan apa gak ditunggangin? Salah lagi gak tuh? Akhirnya tuh keledai dipanggul sama Lukman Hakim. Orang ngomong lagi, lihat orang goblok kan. Kambing gede dipanggul. Jadi kalau ibu menurut manusia nggak pernah beres. Tuh, kekayaan menurut manusia hina. Ya, jangan ikutlah kata manusia. Yang kita ambil menurut Allah. Jadi Allah amat memuliakan orang-orang yang hidup di dunia sabar menghadapi kemiskinan dalam keadaan fakir. Emang resiko memang. Orang kalau kayak kita ini miskin gitu ya. Rumahnya begitu adanya, pendek. Kalau malam tikus di loteng banyak, ada 2 gerbek. Banyak banget. Paling banter kita bukan pakai AC, pakai kipas hingga orang ngebut-ngebut sate. Ya Allah. Tuh orang miskin kayak kita. Pendapatnya waktu musyawarah di kelurahan nggak didengar. Kenapa? Orang miskin. Saya punya pendapat, jangan ngomong mulu dia. Orang miskin dihinain. Ya Allah, orang miskin datang paling depan. Sana ya Mak, sana Pak. Sana. Ini nanti ada Pak Lurah, Pak Camat sini ya. Saya jangan gerah, belum mandi ya Pak. Sana. Hina orang, cariin dihinain. Insya Allah muliain. Orang banyak hina kita, mendingan Allah yang muliain. Sabar dah, sabar. Bu, sabar, yang penting sehat. Pilih mana? Miskin, sehat, sama kaya, sakit mulu. Pilih mana Bu? Ibu-ibu sini cerdik banget ya. Gua sampai kalah. Suruh pilih orang miskin, sehat, luar dalam, badan dan jiwanya. Orang kaya duitnya banyak, sakit mulu. Pilih mana tuh? Ah. Susah ngajarin begini emang ini.
Jadi Bu, kita nerima dah laki punya duit 50.000, alhamdulillah Bang. Besok saya bikin nasi goreng pakai irisan daun mengkudu. Ya, laki habis makan nasi goreng, minum teh manis hangat keluar keringat. Ya Allah, punya duit 50.000, bahagia banget. Duitnya jutaan belum nyarap. Ya Allah, sakit mah di badannya. Makan perih, nggak makan perih. Ya Allah, enak orang miskin. Yang penting saya, yang pada ngaji orang miskin, orang kaya nggak mau. Betul nggak Bu? Orang miskin yang hadir ngaji, orang kaya mana datang dia capek. Yang banyak sombong, orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, nggak menegur kalau nggak ditegur. Lihat orang kaya dah. Pagi Pak, nggak ada pagi. Yang rapiak tuh orang-orang miskin. Rasulullah gimana? Nabi Muhammad panutan kita. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi sangat cinta sama orang fakir dan sama orang miskin. Ya Allah. Nabi cinta. Ada yang sakit orang miskin, Nabi utamakan orang miskin. Nabi jenguk. Kalau yang mati orang miskin, Nabi antar jenazahnya. Kalau kita nih diundang tahlilan orang kaya, tahlilan malam ini sama orang miskin, orang ini. Kita lebih gairah datang ke orang kaya tahlilan apa orang miskin, Bu? Ayo lu jawab dah, jawab dah. Orang kaya bikin haul kakeknya. Setiap satu orang dikasih duit 300.000 yang datang. Orang miskin ya boro-boro duit paling sajiannya itu dah kue lapis legit. Sama itu nggak jauh sama kue semprong. Ditambah lagi sama ya kalau mungkin brondong atau brondong. Nah kalau orang kaya pakai prasmanan. Ente murid-muridku tersayang mendingan hadir ke orang kaya haulnya apa orang miskin? Lalu jauh dah, jauh. Hah? Bingung dia. Mas gue tahu milik kaya juga emang. Kalau Ustadz ngikut, kalau Ustadz gimana? Habis Isya banget, awal-awal Isya jam 7 gini hari udah Isya, habis Isya langsung ke orang miskin dulu, girangin. Ntar setengah main udah kelar tahlil Yasin, lari ke orang kaya. Jadi girangin orang miskin, dapatnya orang kaya. Gitu, jadi dua-duanya dapat. Dapat. Lu nyamain aja lu. Itu namanya dua-duanya digirangin. Kalau ada orang kaya yang tadi sakit baik, orang miskin acara nuju hari, sampean salamnya abang salim apa? Perut gua mules. Jangan. Kalau ikut akhlak Nabi, Nabi cinta sama orang fakir, cinta sama orang ya Allah. Jadi dalam hadis yang kedua begitu tuh. Orang miskin paling indah nanti di hari kiamat. Dibalik jadinya. Orang kaya-kaya di dunia mulia-mulia, kita hina-hina. Nanti dibalik. Orang-orang miskin di akhirat mulia-mulia, orang kaya jadi hina. Hina ada dia. Enakan nanti bahagianya. Yang ketiga, Nabi bersabda, hubul fuqara min ahlakil anbiya. Cinta sama orang fakir-fakir itu dari akhlaknya para nabi. Orang cinta sama orang miskin, utamakan orang miskin. Itu akhlaknya Nabi. Tapi sebaliknya, wa bughdul fuqara min ahlakil firainah. Orang yang benci sama orang miskin, benci gitu, nggak mau datang. Itu akhlaknya bangsa Firaun, Kaisar. Kaisar sombong-sombong. Waduh, jadi orang-orang kaya itu simbol kaisar-kaisar. Kalau orang fakir-fakir miskin, nabi-nabi banyakkan fakir miskin. Itu simbol para nabi. Jadi kalau kita pilih benar-benar soal agama, sehat, ibadah lancar, kita pilih orang-orang miskin. Cinta sama orang miskin. Kenapa? Itu perangainya para nabi. Kalau nyalutin, hormatin, kagumin orang kaya, itu dia ngikut perangai dan akhlaknya
kaisar. Lihat orang kaya, waduh duduknya salah 3. Ayo Pak, silakan. Minum apa Pak? Susu? Susu. Ya Pak, sebentar Pak. Kuenya apa Pak? Martabak telur. Iya Pak, iya Pak. Apalagi? Martabak yang biasa. Iya Pak, iya Pak. Oh, orang miskin datang. Lu minumnya air putih ya? Iya, air putih. Ya, air keran ditaruh. Ya Allah. Mau gemblong. Ya gemblong. Yang kemarin habis sedekah dikasih. Ya Allah. Kalau bisa kita tetamu orang miskin kita utama. Ente makan nasi padang kan? Anda beli nasi padang. Ikannya ikan apa namanya itu? Yang gede. Bandeng kagak ada dia ya. Apa namanya? Kakap. Wah, kita orang miskin muliain, ente makan sini. Nah, beli nasi padang, makan bagian kakap. Pakai sate juga. Nah, ini es krimnya 2 biji. Ntar pulang anak bekalin 1 juta. Wah. Gitu tuh, besok udah datang lagi dah. Jangan orang miskin disesuaiin makanan ya Allah. Airnya air ituan tuh, air tau nggak, air tempayan. Ya Allah, gelasnya gelas plastik. Sian, makanan getuk. Laler mulu di atas getuk. Ya Allah. Yang gue hina itu nggak punya akhlak. Ayo makan. Iya bang, minum. Orang kaya, silakan Pak, minum. Bu, ayo dong minum dong Bu. Oh, cakep. Silakan Pak. Orang ini, makan, gegaras. Lu kan belum dapetin kayak gini, makan. Makan. Jangan. Kita kalau bisa punya akhlak sama orang-orang miskin, itu akhlak dari para nabi. Jangan kita benci sama orang-orang miskin, itu termasuk akhlaknya kaisar-kaisar. Ya, terakhir Nabi bersabda likulli syai'in miftah, sesuatu mempunyai kunci. Wa miftahul jannah, kuncinya surga, yang banyak masuk surga. Siapa itu? Hubul masakin wal fuqara, orang yang cinta sama orang fakir miskin. Itu orang-orang ahli surga, cinta demen sama orang fakir miskin. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang fakir miskin itu min akhlak mereka itu karena lisabrihim, mereka kena sabar di dunia. Ibadahnya jalan, ngajinya juga giat, semangat. Itu kita muliain. Humul julasa'ullah ta'ala yaumal qiyamah. Mereka itu adalah Allah muliakan teman-teman duduknya Allah. Orang miskin yang ibadah. Udah miskin bayang kagak, main gaplek, ya Allah. Bayang gak mau. Ya udah dah, jangan lihat mukanya. Enak. Ini orang miskin yang ibadah, yang ngaji, rajin baca Qur'annya. Kita hormatin tuh orang miskin. Udah miskin, gak sembahyang, gak ibadah, gak ngaji. Udah di dunia apes, di akhirat belangsakan. Na'udzubillah min. Biarin dah kita orang miskin di dunia. Mudah-mudahan kelak bahagia di akhir. Wallahu a'lam. Nanti ada pengumuman nih ya dari panitia pengurus masalah Al-Anwar oleh saudara Alfi. Saya baca doa dulu dah. Saya minta ini supaya ada kemajuan juga nih Bu. Biar di musola kita ini habis bulan Maulid dibeliin TV. Katanya ada ibu-ibu bukan protes. Ustadz, biar kelihatan apa Ustadz? Guru, di sono aja kita ke dokter aja kelihatan dokternya. Emang ini Ustadz radio gitu. Radio gitu, emang radio nggak kelihatan orang ya? Nah, jadi ada modal nyari Ustadz nggak ngeliatin saya. Emang kenapa? Kalau Ustadz ngeliatin perempuan, ntar Ustadz milih-milih lagi. Ya bener emang. Ustadz matanya masih asli. Kalau langsung terbuka, ntar milih-milih. Nah, Ustadz nggak apa-apa kelihatan. Jadi mudah-mudahan nanti bulan Maulid, habis bulan Maulid di depan tuh ada TV tuh. Ya beli gede dah. Yang kecil yang kelihatan. Misalnya yang bangsa 70 in setembok. Ya, murah itu insya Allah manfaatnya ada. Ibu-ibu jadi kenal saya ya. Mudah-mudahan. Nah, pada saudara Alfi, sebelum itu dipersilakan dulu, nanti kita tutup dengan doa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan saran dari guru kita, insya Allah
kita akan cari atau realisasikan untuk layar ataupun TV nanti, karena kita masih menunggu tim ahlinya juga ya, biar nggak jadi banyak ininya, nanti takutnya kalau bukan ahlinya ya rusak atau gimana, jadi banyak masalahnya. Dan juga untuk Maulid, insya Allah kita jatuh tanggal 8 Oktober, kurang lebih 2 minggu lagi, kurang dari 2 minggu lagi. Tim dari pencari dana belum pada muter, gitu. Jadi diharapkan para jamaah untuk menyediakan atau ikut serta dalam partisipasinya untuk kelangsungan Maulid yang akan kita datang tanggal 8 nanti. Dan juga insya Allah nanti hari Sabtu besok kita pengajian bulanan, biasa pengajian bulanan, dan di situ ntar ada lelang nampan, lelang nampan. Jadi ntar kita kasih amplop buat jemaah yang mau menyumbang atau ngambil nampan buat hidangan nanti, mungkin besarannya sekitar 60.000 gitu. Kalau ada yang mau, dan kita insya Allah menargetkan 80 nampan untuk Maulid kita. Insya Allah malam Sabtunya itu Maulid di Kediaman belum kita sama Khotbah Romaun. Malam 12 Rabiul Awal hari malam Sabtunya, dan malam Minggunya itu Maulid kita di Mushola Al-Anwar. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita minta dukungannya dan partisipasinya dari jemaah sekalian dan juga warga sekitar Mushola Al-Anwar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillah ya rabbil ya Rasulullah, salamun ya rafi'a syadi wa raji ya Rasulullah, من عليك يا رفيع الشان والرجي يا رسول الله، من عليك يا رفيع الشان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.